Baik, mari kita buka firman Tuhan dalam 1 Samuel pasal yang ke-17. 1 Samuel pasal yang ke-17, saya ingin membaca buat saudara mulai ayat yang pertama. Dan khususnya pada pagi hari ini saya ingin menyampaikan akan sesuatu yang Tuhan ajarkan dalam beberapa hari yang lalu. Saya lupa siapa yang bertanya karena belum ada yang ngaku sampai sekarang. Tapi kira-kira 1-2 minggu yang lalu ada seorang di antara saudara bertanya kepada saya, "Pak, mengapa Daud waktu membunuh Goliat ngambil batunya 5?" Itu pertanyaannya. Nah, saya berkata dalam hati, ya enggak ngerti, wong itu 5 Daud ngambil sendiri. Alkitab yang setahu saya waktu itu tidak terlalu menjelaskan dengan detail. Tapi saya bersyukur beberapa hari yang lalu di Surabaya ketika saya menyampaikan firman Tuhan, ketika penyembahan berlangsung, dan tiba-tiba Roh Kudus mengingatkan saya akan pertanyaan itu. Dan dia jawab akan pertanyaan itu. Nah, saya ingin ajak kita melihat akan suatu kisah yang sangat klasik sekali. Sejak di sekolah minggu kita sudah mendengar akan cerita ini. Dan mari kita belajar beberapa prinsip rohani yang sangat mendasar. Dan nanti kita akan belajar mengapa batunya 5, saudara. Mari lihat 1 Samuel pasal 17 mulai ayat yang pertama. Orang Filistin mengumpulkan tentaranya untuk berperang. Mereka berkumpul di Soko yang di tanah Yehuda dan berkemah antara Soko dan Aseka di Efes Damim. Saul dan orang-orang Israel juga berkumpul dan berkemah di lembah Tarbantin. Mereka mengatur barisan perangnya berhadapan dengan orang Filistin. Orang Filistin berdiri di bukit sebelah sini dan orang Israel berdiri di bukit sebelah sana. Dan lembah ada di antara mereka. Lalu tampillah keluar seorang pendekar dari tentara orang Filistin, namanya Goliat dari Gat, tingginya 6 hasta sejengkal. Ketopong tembaga ada di kepalanya, dan ia memakai baju sirah yang bersisik. Berat baju sirah ini 5.000 shikal tembaga. Dia memakai penutup kaki dari tembaga, dan di bahunya ia memanggul lembing tembaga. Gagang tombaknya seperti pesa tukang tenun, dan mata tombaknya itu 600 shikal besi beratnya, dan seorang pembawa perisai berjalan di depannya. Ia berdiri dan berseru kepada barisan Israel, katanya kepada mereka, "Mengapa kamu keluar untuk mengatur barisan perangmu? Bukankah aku seorang Filistin dan kamu adalah hamba Saul? Pilihlah bagimu seorang dan biarlah ia turun mendapatkan daku. Jika ia dapat berperang melawan aku dan mengalahkan aku, maka kami akan menjadi hambamu. Tetapi jika aku dapat mengungguli dia dan mengalahkannya, maka kamu akan menjadi hamba kami dan takluk kepada kami." Pula kata orang Filistin itu, "Aku menantang hari ini barisan Israel. Berikanlah kepadaku seorang, supaya kami berperang seorang lawan seorang." Ketika Saul dan segenap orang Israel mendengar perkataan orang Filistin itu, maka cemaslah hati mereka dan sangat ketakutan. Kalau Anda mau tahu akan bagaimana roh intimidasi itu bekerja, Anda baca akan perikop ini, saudara akan bisa memahami bagaimana wujudnya kalau seseorang itu terintimidasi. Nah, kalau Anda memperhatikan dengan seksama, Goliat belum menunjukkan akan kehebatannya. Goliat belum menunjukkan kemampuannya berperang. Goliat belum menunjukkan betapa hebatnya dia mampu mengatasi lawannya. Dia hanya apa? Dia hanya bersuara, dia memberikan tantangannya. Dia tampil dengan pakaian perang yang begitu mengerikan, dan seorang pembawa perisai di depannya, dan apa yang dikatakan, dia hanya berteriak-teriak, saudara. Nah, teriakan tantangan itulah yang membuat mereka terintimidasi. Saya melihat hari ini banyak orang Kristen terintimidasi. Di luar orang teriak-teriak, saudara. Teriak-teriak, orang Kristennya terintimidasi. Saya mau beritahu begini ya, kita boleh berhikmat. Kita tidak pernah diajar menantang masalah dan cari penyakit. Tetapi kalau sampai kita mendengar orang teriak-teriak, tahu teriak-teriak, Anda terintimidasi, itu sudah sesuatu yang salah. Allah
tidak pernah memberikan kepada kita roh ketakutan. Kalau kemudian, saya ngomong terus terang, Anda datang ke kebaktian pagi, kenapa? Sore ora usah lungo-lungo, takut saudara, saya beritahu, itulah intimidasi kalau Anda mau tahu. Loh, kita tidak menantang persoalan saudara, saya tidak berkata mari kita tantang persoalan, lalu kemudian kita ikut teriak-teriak di jalan. Wujud luarnya bisa sama antara orang yang berhikmat dengan orang yang ketakutan, tetapi motivasi dalamnya berbeda. Dan ternyata intimidasi itu bukan sesuatu yang nyata. Itu hanya keluar lewat teriakan, lewat tantangan, lewat berita yang didengar oleh telinga kita. Dan biasanya orang Kristen itu memperbesar akan beritanya, meneguhkan betapa mengerikannya. Lalu kita pakai telepon, kita berkata, sudah dengar tak katanya, sudah dengar soal ini. Ya sudah saudara. Saya kalau ditanya, saya berkata, oh cuman itu yang kamu dengar, mau yang lebih ngeri, saya berkata begitu. Kenapa saudara? Sebetulnya yang ditakutkan itu apa? Bayang-bayang yang kita ciptakan sendiri. Goliat memang Alkitab berkata seorang pendekar, tapi ini pendekar apa belum ketahuan saudara. Dan kemudian cuma satu jurus tok mati ternyata. Tapi lihat orang Israel ketakutan. Begitu mendengar, Alkitab berkata, ketika Saul ayat 11 dan segenap orang Israel mendengar perkataan orang Filistin itu, maka cemaslah hati mereka dan sangat ketakutan. Nah, lalu kemudian saya teruskan lagi. Lihat apa yang terjadi, ini lucu-lucu. Pasal 17, sekarang kita lompat supaya tidak terlalu makan waktu ya. Ayat yang ke-16. Orang Filistin itu maju mendekat pada pagi hari dan pada petang hari. Demikianlah ia tampil ke depan 40 hari lamanya. Selama 40 hari dia maju ke depan teriak-teriak. Lalu kemudian apa yang terjadi? Kita teruskan lompat ayat 21. Orang Israel dan orang Filistin itu mengatur barisannya. Barisan berhadapan dengan barisan. Lalu Daud menurunkan barang-barangnya dan meninggalkannya di tangan penjaga barang-barang tentara. Berlari-larilah Daud ke tempat barisan. Sesampai di sana, bertanyalah ia kepada kakak-kakaknya, apakah mereka selamat? Sedang ia berbicara dengan mereka, tampillah maju pendekar itu, namanya Goliat, orang Filistin dari Gad, dan dari barisan yang orang Filistin. Ia mengucapkan kata-kata yang apa? Tadi juga. Setan itu sebetulnya lagu lama semua, saudara. Tidak ada lagu baru. Yang diomongkan kata-kata yang itu juga. Dan heranya efektif. Lagu lama sudah diomongkan, nanti Anda lihat. Ini ceritanya lucu, teruskan dulu ya saudara. Terus dikatakan apa? Ayat yang berikutnya. Dan Daud mendengarnya. Ketika semua orang Israel melihat orang itu, larilah mereka daripadanya dengan sangat ketakutan. Jadi ini gini ceritanya. Kalau begitu Filistinnya tiap pagi itu kan ada aturannya. Kalau dulu perang, itu ada aturannya. Kalau matahari terbit baru mulai perang, terbenam berhenti. Makanya Yosua pernah minta istilah Alkitab menghentikan matahari. Supaya tetap bersinar, dia bisa basmi musuhnya. Nah tiap pagi orang Filistin ngatur barisannya. Israel lihat, wah mereka sudah teratur, kita melu ngatur, adep-adepan. Setelah adep-adepan berbuat apa? Ya penteleng-pentelengan saudaraku. Menyerangkah? Tidak saudara. Mengatur barisannya, ngatur tok, baris saudara. Itu sudah dengkul, sudah ngoplok semua, kadang-kadang keluar semua. Nanti pagi-pagi Goliatnya muncul. Dia teriak-teriak, kalimatnya sama, katanya sama, begitu, wah, ini Israelnya bubar, bubar. Terus ngumpet lagi ya, besok pagi kumpul lagi, ngatur lagi, Saulnya malu, ayo baris maneh, baris lagi saudaraku. Teriak-teriak lagi, bubar lagi, 40 hari, kucing-kucingan kayak begitu. Nah apa yang terjadi 40 hari itu? Tidak terjadi apa-apa. Dia cuma teriak-teriak saudara, dia cuma teriak-teriak. Ini sudah bubar karena PDW saudara. Anda bisa lihat inilah roh intimidasi. Nah siapa yang memperbesar itu sebetulnya? Nah sekarang bandingkan dengan ayat 31 sampai dengan ayat 33.
Siapa yang memperbesar kehebatan Goliat sebenarnya? Ayat 31, ini ketika Daud bertemu dengan Saul. Ayat 31, terdengarlah kepada orang perkataan yang diucapkan oleh Daud, lalu diberitahukanlah kepada Saul. Dan Saul menyuruh memanggil dia. Berkatalah Daud kepada Saul, janganlah seseorang menjadi tawar hati karena dia. Hambamu ini akan pergi melawan orang Filistin itu. Tetapi, Anda perhatikan ini, Saul berkata kepada Daud, ini rojone saudara, ngomongnya begini, tidak mungkin engkau dapat menghadapi orang Filistin itu untuk melawan dia. Sebab engkau masih muda, sedang dia, katanya, sejak dari masa mudanya telah menjadi prajurit. Jadi image-nya itu mengerikan banget. Dia berkata, nggak bisa. Itu terlalu luar biasa. Sejak masa mudanya prajurit, kamu masih muda, nggak mungkin. Dia lebih hebat dari kamu. Nah, yang gede-gede masalah siapa? Rajanya sendiri. Nah, saya mau beritahu demi kasih Allah, saudara. Orang Kristen harus pandai-pandai memelihara perkataannya yang benar. Kalau tidak, saudara merupakan channel setan mengintimidasi yang lain. Dan biasanya kita pakai mimik wajah yang serem. Ini agak rada gawat, saudara. Nah, sudah begitu, saudara, ini pantat panas di gereja nggak betah. Lihat jam. Dan malam hari ini khotbah 3 jam, saudara. Waduh lah, ini pas balik nanti. Ketemu aku. Ya apa-apa toh. Ngerti, saudara? Wes teko isuk wae. Laudan ora apa-apa, engko rek sore tambah rame, katanya begitu. Nah, saya mau beritahu, dengarkan baik-baik. Kita tidak pernah diajar nantang persoalan. Tetapi motivasi kita tidak boleh oleh karena kita ketakutan. Nah, ini banyak orang Kristen belum apa-apa sudah keweden karepe dhewe, saudara. Goliatnya cuma teriak-teriak. Nah, jatahnya 40 hari, saudara. Tanpa masa tenang itu Goliat, saudara. Goliat tidak kenal masa tenang itu. Dia teriak-teriak. Tiap hari keluar perkataannya sama. Anda mengerti itu? Nah, ini dihadapi oleh orang Kristen banyak sekali hari-hari ini. Ya bukan hanya sekedar begini, saudara. Oh ya, saya tahu bahwa ada maksud Tuhan di balik semuanya. Dan saya melihat seringkali saya berkata, Tuhan terima kasih banyak. Hari Kamis kemarin pas, saudara. Minggu pas, saya berkata bagus. Puji Tuhan, nguji hatinya anak-anak Tuhan. Kayak bolone Saul, cuma menisuk baris. Sana teriak, bubar. Nah, orang teriak kok bubar, saudara. Tapi ini kan fakta, itu intimidasi. Ketika engkau mengizinkan roh intimidasi itu mengikat hidupmu, lumpuh semua. Betul. Elia itu kurang hebatnya apa? Api dia datangkan dari langit. Dihadapi puluhan ratusan nabi-nabi Baal. Sendiri dia hadapi. Tapi ketika dia mendengar perkataan Isabel, perempuan. Hari ini gua bunuh dia, sumpah. Perkataan tok, saudara. Kalau muka dengan muka dia berani. Perkataan dikeluarkan. Langsung kabur ke gunung Tuhan. Anda tahu ketemu Tuhan? Tuhan berkata, apa kerjamu di sini Elia? Lu ngapain ke sini, katanya. Cilaka toh, saudara. Sudah lari ke birit-birit. Waduh, terbirit-birit sudah bingung gak karuan. Minta mati segala. Kasih roti malaikat sekali gak konjat, tidur lagi, saudara. Orang dalam keadaan terintimidasi seperti itu. Persis seperti 3 murid Tuhan, ketakutan, gelisah, terintimidasi. Yesusnya bergumul sendiri, tinggal tidur sama mereka. Nah, hari ini banyak orang Kristen terintimidasi. Wes nang omah wae turu ora apa-apa. Acara TV-ne apik kok ana lawak dina iki ora apa-apa. Tuhan kan di mana-mana. Engko sore ana kebaktian nang TV, katanya. Itu sekadar dikeluarkan untuk menjaga supaya tidak malu hati. Tapi sebetulnya terintimidasi hidupnya. Nah, saudara sekalian, saya mau beritahu. Rajanya kayak begitu, rakyatnya kerjaannya tiap hari capek nggak tuh? Perang nggak perang-perang, baris, konong gembor kabur, ya toh? Sana diam, Goliatnya capek lagi makan, baris lagi. Goliatnya sudah kenyang, teriak lagi, kabur lagi.
Goliat itu teriaknya pagi dan sore, pagi dan sore, pagi dan sore. 2 kali kampanye tiap hari Goliat, saudara. Nah, orang Israelnya ya barisnya 2 kali, kabur 2 kali. Jadi mau kemana sebetulnya? Alkitab berkata, kamu adu lari dengan orang berjalan kaki aja udah capek katanya. Belum nanti ngelawan orang berkuda. Ketemu hutan kecil seperti itu, belum masuk hutan belantara Yordan, kata Nabi Yeremia. Belum apa-apa sudah kabur. Mari kita belajar. Allah tidak pernah memberikan kepada kita roh ketakutan. Kalau itu muncul dalam kehidupan kita, lumpuh kekristenan kita. Dan akar intimidasi apa? Orang sayang dengan nyawa dan hatinya terikat dengan harta bendanya sebetulnya. Saudara mengerti itu? Lihat, orang terintimidasi itu bisa berubah penilaian. Dulu ketika nggak ada apa-apa, orang berkata, kalau membangun gereja, cari yang strategis. Pinggir jalan besar, kendaraan umum gampang lewat. Sekarang berkata, itu kurang strategis katanya. Lebih baik ngumpet kayak begini. Orang ngomongnya begitu sekarang. Kenapa? Ketakutan sebabnya. Nah, saya ijol mau, saudara. Ayo cari nasi yang podo gede nih, ya toh, tukar saya mau kok. Nah, duitnya lebih banyak di sana kan lebih mahal harganya. Nah, saya mau beritahu saudara, kalau itu motivasi kita lari dari musuh, kita salah di depan Tuhan. Anda tahu barisan pertama yang nyemplung neraka itu siapa di Wahyu? Para apa? Penakut. Baca di Wahyu. Itu nanti maju pertama neraka dibuka itu. Barisan pertama, sorry terus terang, bukan pelacur, bukan pengedar obat bius, bukan tukang ekstasi teler, itu nanti belakangan saudara. Barisan pertama itu wong penakut semua. Itu maju pertama, nyemplung pertama. Bayangin saudara. Jangan-jangan Kristen kabeh di situ saudara. Koncone Saul. Goliat teriak-teriak, saudara, atau saudara, bubar. Aduh, puji Tuhan. Untung nggak di video ini, jadi saya bisa teriak-teriak lebih bagus. Teruskan lagi. Amen. Ya. Apa boleh buat saudara? Memang begitu kenyataannya. Mari sekarang lihat bagian yang kedua. Saya berdoa hari ini dihancurkan roh intimidasi dalam hidup kita. Amin, saudara. 5 orang yang amin. Peti pak, aku pergi mau mulai. Jangan suwe-suwe khotbah. Anak-anakku aja sekolah minggu pak hari ini pak. Tak ajari doa puasa di rumah. Tidak usah ke gereja. Tidak usah dijemput Bu Foni hari ini kita mau ada doa keluarga. Keren. Padahal mumpet wedi loh saudara. Itu aja omongannya dipolak-balik. Kristen tuh pinter ya kalau suruh buat alasan. Dari sononya sih Adam Hawa gitu salah nggak pernah ngaku. Tuding-tudingan saudara. Muter terus. Oke, teruskan sekarang pasal 17 ayat 37. Pula kata Daud, Tuhan yang telah melepaskan aku dari cakar singa dan dari cakar beruang, Dia juga akan melepaskan aku dari tangan orang Filistin itu. Kata Saul kepada Daud, pergilah, Tuhan menyertai engkau. Nah, ini sudah nekat ya sudah, terserah. Pergilah, Tuhan menyertai engkau. 38. Lalu Saul mengenakan baju perangnya kepada Daud. Ditaruhnya ketopong tembaga di kepalanya dan dikenakannya baju zirah kepadanya. Lalu Daud mengikatkan pedangnya di luar baju perangnya. Kemudian ia berikhtiar berjalan sebab belum pernah dicobanya. Maka berkatalah Daud kepada Saul, aku tidak dapat berjalan dengan memakai ini sebab belum pernah aku mencobanya. Kemudian ia menanggalkannya. Kalau Anda mau jadi seorang giant killer, pembunuh raksasa, yang pertama singkirkan akan roh intimidasi dan ketakutan dalam hidupmu. Tapi yang kedua, jangan memakai pakaiannya orang lain. Kita tidak mungkin berhasil kalau kita mengidentifikasikan diri kita atau mengidentikan diri kita dengan orang lain. Daud untuk memakai pakaian Saul sendiri, untuk berjalan saja susah. Biarlah engkau memiliki hubungan pribadi dengan Tuhan dan bukan menjadi duplikasi atau duplikat dari orang lain.
Kita tidak bisa mengikuti akan cara orang lain sampai Tuhan itu mewahyukan dalam kehidupan kita. Nah, saya belajar yang penting pada hari-hari ini adalah orang Kristen mengizinkan Tuhan itu membawa dirinya masuk dalam pertumbuhan rohani. Nanti kita belajar, semua yang kita kerjakan dasarnya bukan kelengkapan apa di luar yang kita miliki, tapi semua berdasarkan apa yang rohnya kerjakan di dalam kita. Berkali-kali Paulus berkata begini, aku melayani Kristus, aku bekerja keras, aku bergerak begitu hebat, sesuai dengan kuasanya yang bekerja dengan hebat di dalam aku. Jadi apapun yang nampak di luar, itu bukan karena wujud luarnya, tapi oleh karena kekuatan di dalam. Kalau kita mencoba berperang dengan kekuatan di luar kita, saudara akan mengalami kesulitan ketika engkau mau berjalan. Tapi kalau engkau bergerak berdasarkan kekuatan manusia dalammu, maka Allah bisa memakai apapun yang paling sederhana sekalipun untuk membuat kita menjadi seorang pemenang. Nah, ini banyak orang Kristen yang tidak menyadari. Makanya banyak orang lebih suka belajar metode, belajar cara, belajar strategi, belajar sistem, daripada dia belajar mengenal Allahnya. Itu seperti Daud memakai pakaian Saul. Saya perhatikan banyak orang ngajar strategi, banyak orang ngajar teori, banyak orang mengajar akan pakaian luar kita, tapi tidak pernah diajar kita mengenal akan dia. Karena Paulus berkata, semua yang dikerjakan dia di luar itu sesuai dengan kuasanya yang bekerja hebat di dalam dia. Nah, hari ini banyak orang mempelajari teologianya Paulus, mempelajari apa yang Paulus ungkapkan di luar. Mereka tidak mau mengerti bahwa Paulus melakukan semuanya itu bukan karena dirinya sendiri, tapi kuasanya yang bekerja di dalam kita. Makin hari saya percaya Tuhan akan mengajak kita, membawa kita makin masuk kepada kehidupan di dalam roh. Itu artinya hidupmu tidak digerakkan lagi oleh apa yang di luar, tapi sesuai dengan apa yang di dalam. Tuhan akan mengajar kita hari demi hari bagaimana hidup dalam kemenangan sesuai dengan unction, dengan pengurapan, dengan dorongan roh di dalam kita. Nah, kalau kita bisa mengerti ini, saudara tidak akan pernah meninju angin. Yang engkau lakukan sesuatu yang telak dan akan mengubah semuanya dengan luar biasa. Nah, sekarang mari kita lihat Mazmur. Tadi waktu menyembah Tuhan, Tuhan ingatkan akan pasal ini dan saya ingin bacakan buat saudara. Rahasia kemenangan itu di dalam kita. Dan sebetulnya simple sekali. Lihat Mazmur 81. Ayat 14 dan 15. Mazmur 81, ayat yang ke-14 dan ayat yang ke-15. Firman Tuhan berkata demikian. Sekiranya umatku mendengarkan aku. Perhatikan kata mendengarkan, Anda garis bawah itu. Sekiranya Israel hidup menurut jalan yang kutunjukkan. Hidup menurut jalan yang kutunjukkan. Anda garis bawah itu. Seketika itu juga musuh mereka aku tundukkan. Dan terhadap para lawan mereka aku balikkan tanganku. Perhatikan kata seketika itu juga. Kalau Anda ingin melihat sesuatu yang hebat engkau alami bersama dengan Tuhan, Alkitab hanya mengajar dua hal. Dengarkan perkataannya, turuti jalan-jalannya. Maka saudara akan hidup dalam kemenangan demi kemenangan yang luar biasa. Kami keluarga belajar dan diajar Tuhan banyak hal yang menurut saya baik sekali dan indah sekali. Saya mau saksikan buat saudara, saya belajar sesuatu, Tina belajar sesuatu, dan kami keluarga belajar dari pengalaman ini. Bulan yang lalu anak saya Samuel sakit kena gondong, saudara. Sampai bengkak besar gitu. Dan terakhir banyak teman ngasih belawu, tahu yang biru-biru itu. Jadi saya suka godain dia waktu dia pakai belawu gini. Sam, kamu kayak iklan TV.
Apa katanya? Saya bilang wings biru, saya berkata. Jadi kayak dikasih biru di sini belaunya. Dia jengkel sekali kalau saya goda dia gitu. Lalu setelah dia mulai sembuh, pembantu saya kena, saudara, ketularan. Itu kan virus ya, nular. Jadi bengkak sininya. Mukanya jadi tambah gemuk gitu. Bengkak beberapa hari. Nah, Senin lalu kan kami mau ke Surabaya. Sudah beli tiket, semua sudah ada dan mau berangkat. Pagi-pagi bangun dan waktu istri saya selesai mandi, dia pegang, dia bengkak sininya. Dua-dua, saudara. Waduh, untung Samuel nggak tahu itu. Kalau tahu dia ikut nyanyi Wings biru, saudara, karena itu maminya yang kena. Jadi waktu bantu saya ketularan, Samuelnya senang lompat-lompat. Hore, ketularan katanya. Sekarang maminya kena. Nah, waktu Tina ini kena bengkak di sini, saya nggak tahu apa yang dia alami. Tiba-tiba dia berkata, aku nggak usah ikut ya. Nah, saya harus ngomong apa, saudara? Saya juga pikir iya, kasihan toh. Saya mau bawa anak baby, kalau dia sakit di sini, nanti di Surabaya cuman tidur sama bengkak di sini kan repot juga. Mau pelayanan, mau apa? Siapa yang ngurus anak? Saya harus pelayanan penuh dalam 3 hari itu. Saya pikir juga enggak baik. Enggak ikut ya sudah. Memang sakit kok. Apa kita paksakan supaya berangkat? Kan enggak. Jadi saya mandi, dia bongkar kopernya, dia bongkarin kopernya, turunkan semua, diturunkan. Saya nggak tahu yang dia rasakan, satu kali mungkin cerita sendiri. Entah runtuh, entah apa imannya, saya nggak tahu. Pokoknya dia bongkari itu barang-barang. Jadi saya masuk di kamar mandi, saudara, saya mau mandi. Tiba-tiba ada sesuatu yang muncul di dalam. Loh, gitu aja kok kalah ya? Itu bukan pertanyaan yang mau mojokno orang, saudara. Tapi itu pertanyaan itu keluar untuk diri saya sendiri. Loh, kayak begitu kok nggak bisa ngatasi? Apa Tuhan tidak cukup kuasanya? Begitu kok langsung nyerah ya? Terus saya teriak, Tin, saya bilang di dalam kamar mandi. Dia dekat toh, saya bilang gini, menurut aku kamu salah loh dengan Tuhan. Kalau kamu tidak berangkat. Saudara, kalau saya nggak ada apa-apa di dalam, saya nggak akan ngomong begitu, saudara. Logika saya berkata sakit ya di rumah. Ya suami nggak bener, orang istrinya sakit kok dipaksa suruh ikut. Tapi karena itu muncul di sini, saya bilang, mestinya bisa menang, saya bilang. Masa kamu bener sama Tuhan begitu? Menurut aku keliru. Apa Tuhan nggak cukup kuasanya? Saya nggak tahu, saya selesaikan mandi saya, dia nggak jawab, saudara. Gitu aja, saudara, nggak jawab. Saya tahu tuh struggle, tapi ini istri baik, saudara. Kalau struggle dia tahu suaminya sudah gitu, dia ya nggak bantah, nggak apa, dikerjain. Dan itu ada untungnya. Saya keluar dari kamar mandi, sudah diatur lagi pakaiannya, dan sudah mulai dandan. Loh, ikut katanya. Ya sudah. Gak ada apa-apa, cuman gantian saya deg-degan. Lah kalau tambah besar nanti di Surabaya, orang ono popo, kayak ngomong apa tadi? Jadi orang tuh ngomong-ngomong gitu itu tanggung jawabnya besar loh, saudara. Ya, sekarang tak ajak nih, nanti kalau sampai sakit beneran, bengkaknya tambah gede, ini anak siapa yang ngurusi? Saya mau khotbah sambil gendong anak, begitu. Saya bawa sasa, saudara. Masa saya khotbah bawa sasa? Jadi, tapi saya bilang, Tuhan, aku bukan dari otakku. Saya cek lagi, saya bilang, ini bukan dari otakku. Secara manusia, saya mau dia tidur di rumah istirahat. Tapi saya tahu ada sesuatu yang Tuhan katakan, masa gitu aja kalah. Jadi saya berdoa, saya bilang, Tuhan ini buat peperangan rohani di pikiran istri saya ini menang. Bahwa kalau kena begini tidak harus terus geletak, tambah bengkak, kasih biru-biru di sini, lalu cuma begini nunggu sembuh. Lalu gantian, habis dia siapa. Saya bilang minggu depan gua ke India, masa saya ketularan juga bengkak di sini ke India? Saya bilang, enggak lah, saya berkata, masa begini aja kalah. Tapi itu keluar di sini, saudara. Bukan karena pikiran sendiri. Anda harus mengerti. Jadi kami berangkat ke Surabaya. Nggak bawa obat. Nggak ada antibiotik, nggak ada. Wings biru dia bawa, dikasih plastik tapi nggak dipakai, dibuang akhirnya. Dalam 2 hari, saudara, hilang sakitnya. Dan kami diberkati luar biasa. Dia juga diberkati. Anak saya diberkati. Saya bilang sama Sasa, untung mamahmu nurut.
Kalau enggak hari ini kamu sedang nungguin mama geletak di tempat tidur biru-biru sininya. Tapi itu bukan dari pikiran saudara. Itu keluar dari roh. Nah saudara harus mendengar suaranya dan engkau taati. Saudara akan mengalami kemenangan luar biasa. Saudara yang punya sakit penyakit, saya mau beritahu. Dokter boleh ngomong apapun, fine. Kita hormati. Ya ada Lydia di sini, ada Mary, kita hormati beliau-beliau ini. Oke. Tapi saya mau beritahu, kalau Anda punya pergumulan, coba sembahyang pakai bahasa roh. Nanti apa yang di dalam ini kalau meledak keluar, Anda teriakkan, diklaim terjadi saudara. Itu rema dari Tuhan. Saudara tidak usah tiru-tiru yang saya buat saudara. Tapi kalau engkau sendiri dengan Allah itu bergantung dengan dia. Engkau dengar suaranya, engkau ikuti jalannya. Rema itu membuat ledakan dalam rohmu, tiba-tiba engkau berani. Dan engkau tahu resikonya ini. Secara pikiran berkata ada resikonya. Tapi waktu engkau langkah, engkau kerjakan, sesuatu terjadi luar biasa. Dan itu ledakan yang hebat sekali. Saya kan sharing dengan Anda Kamis yang lalu. Ya, nanti 5 batunya belakangan saudara. Tapi saya sharing dulu soal unction di dalam ini. Kita kan berdoa ini untuk gedung ya. Kan belum selesai, tapi kita mau buat seperti apa kan terserah kita memang. Mau dibuat mewah atau dibuat yang pantas, istilahnya Pak Nugroho. Jadi Tuhan itu selama setahun, kita ini bulan ini sudah setahun tidak ada hutang saudara. Sudah bebas dari jerat hutang setahun. Karena Mei minggu kedua tahun lalu kita rayakan di sini. Dan setelah itu saya ke Eropa, saya masih ingat betul itu. Selama setahun itu nggak ada apa-apa, betul nggak ada apa-apa. Jadi saya nggak pernah tantang Anda memberi nggak pernah. Kalau Anda ingat apa yang saya sampaikan, saya tidak pernah dalam minggu, wah yuk saudara Anda harus memberi begini enggak. Ya biasa saya ajak saudara untuk memberi biasa, tapi bukan dalam pengertian saya dorong untuk tertentu itu enggak. Saya juga heran, saya tunggu Tuhan nggak ada apa-apa. Sampai beberapa waktu yang lalu, dan Roh Kudus berkata begini, sudah cukup toh apa yang aku berikan kepadamu. Jangan memikirkan, memfokuskan pada diri sendiri. Ini waktunya buat kamu keluar memberkati orang lain. Lalu saya kumpulkan teman-teman panitia, saya bilang ini yang Tuhan omong. Dan mereka setuju. Kita buat yang sederhana dan persembahan kedua minggu pertama untuk misi. Jadi kita baru mau berbuat, belum berbuat saudara. Saudara tahu apa yang biasanya sebulan terkumpul dalam persembahan jemaat. Dalam minggu kemarin cuma 1 minggu saja. Seluruh yang biasanya sebulan itu jumlah yang sama terkumpul di gereja ini. Itu kan roh luar biasa. Ya. Jadi ini dihitung berapa Pak Timotius? 35 ya. Jadi 35. Duitnya menurut saya ada saudara. Kerjain sampai selesai. Saya yakin akan cepatnya luar biasa. Nah itu baru hati loh. Lihat Allah tuh ngelihat hati saudara. Kita belum. Baru bulan depan nanti kita ambil untuk misi. Kita berikan kesempatan Anda memberi untuk misi. Tapi itu belum apa-apa saudara. Baru niat hati saja. Tuhan sudah berkata, kamu berapa sih? Ya, sepertinya begitu. Oh setiap bulan sekian untuk gedung dari jemaat. Baik setahun nih gua bayar sekaligus. Selesai. Dengan caranya dia sendiri saudara. Dan saudara mengerti, itu baru di hati. Makanya ikutilah apa yang roh Tuhan katakan. Saudara harus belajar hidup di dalam roh. Nanti kemenangan demi kemenangan saudara beri. Pak, hidupku kok enggak ada kesaksian. Nah karena Anda hidup dalam alam natural terus. Kalau saudara hidup dalam alam supranatural, sesuatu yang luar biasa akan terjadi. Amen, saudaraku. Sekarang kembali ke 1 Samuel lagi. Sekarang mari kita lihat kenapa batunya ada 5. Bukan balonku ada 5. Batunya ada 5. Ayat yang ke-40. Lalu Daud mengambil tongkatnya di tangannya. Dipilihnya dari dasar sungai 5 batu yang licin. Pak Marso pernah khotbah di Boyolali.
batu, watu, klimis-klimis. Itu bahasa Jawanya. Nah, kalau Anda mau tahu itu klimis-klimis, saudara. Tapi Alkitab berkata, dipilihnya dari dasar sungai 5 batu yang licin, dan ditaruhnya dalam kantong gembala yang dibawanya, yakni tempat batu-batu, sedang umbannya dipegangnya di tangannya. Demikianlah ia mendekati orang Filistin itu. Orang Filistin itu kian dekat menghampiri Daud, dan di depannya orang yang membawa perisainya. Ketika orang Filistin itu menunjukkan pandangnya ke arah Daud serta melihat dia, dihinanya Daud itu karena ia masih muda, kemerah-merahan dan elok parasnya. Orang Filistin itu berkata kepada Daud, "Anjingkah aku, maka engkau mendatangi aku dengan tongkat?" Lalu demi para allahnya orang Filistin itu mengutuki Daud. Pula orang Filistin itu berkata kepada Daud, "Hadapilah aku, maka aku akan memberikan dagingmu kepada burung-burung di udara dan kepada binatang-binatang di padang." Tetapi Daud berkata kepada orang Filistin itu, "Engkau mendatangi aku dengan pedang dan tombak dan lembing, tetapi aku mendatangi engkau dengan nama Tuhan semesta alam, Allah segala barisan Israel yang kau tantang itu. Hari ini juga Tuhan akan menyerahkan engkau ke dalam tanganku, dan aku akan mengalahkan engkau dan memenggal kepalamu dari tubuhmu. Hari ini juga aku akan memberikan mayatmu dan mayat tentara orang Filistin kepada burung-burung di udara dan kepada binatang-binatang liar, supaya seluruh bumi tahu bahwa Israel mempunyai Allah, dan supaya segenap jemaah ini tahu bahwa Tuhan menyelamatkan bukan dengan pedang dan bukan dengan lembing. Sebab di tangan Tuhanlah pertempuran, dan ia pun menyerahkan kamu ke dalam tangan kami." Ketika orang Filistin itu bergerak maju untuk menemui Daud, maka segeralah Daud berlari ke barisan musuh untuk menemui orang Filistin itu. Lalu Daud memasukkan tangannya dalam kantongnya, diambilnyalah sebuah batu dari dalamnya, diumbannya, maka kenalah dahi orang Filistin itu, sehingga batu itu terbenam ke dalam dahinya, dan terjerumuslah ia dengan mukanya ke tanah. Demikianlah Daud mengalahkan orang Filistin itu dengan umban dan batu. Ia mengalahkan orang Filistin itu dan membunuhnya tanpa pedang di tangan. Daud berlari mendapatkan orang Filistin itu, lalu berdiri di sebelahnya. Diambilnyalah pedangnya, dihunusnya dari sarungnya, lalu dihabisi dia. Dipancungnyalah kepalanya dengan pedang itu. Ketika orang Filistin melihat bahwa pahlawan mereka telah mati, maka larilah mereka. Maka bangkitlah orang-orang Israel dan Yehuda. Mereka bersorak-sorak lalu mengejar orang-orang Filistin sampai dekat Gad dan sampai pintu gerbang Ekron. Dan orang-orang yang terbunuh dari orang Filistin bergelimpangan di jalan Sa'arim sampai Gad dan sampai Ekron. Kemudian pulanglah orang Israel dari perburuan hebat atas orang Filistin, lalu menjarah perkemahan mereka. Dan Daud mengambil kepala orang Filistin yang dipancungnya itu dan dibawanya ke Yerusalem. Tetapi senjata-senjata orang itu ditaruhnya dalam kemahnya. Kenapa 5 batunya? Yang dipakai cuma 1, saudara. Orang berkata, "Oh, seret pak." Nah, meleset, kena ketopongnya, klontang, ambil 1 lagi. Tapi kenapa 5? Saudara, saya tidak mikir-mikir sebetulnya, karena saya khawatir jadi mistis. Wah, 5. Nanti malah mau 5, saudaraku ya. Tidak karuan semua. Kenapa tapi 5? Sampai satu kali, hari Senin yang lalu, di Surabaya, waktu penyembahan, Roh Kudus mengajar sesuatu yang luar biasa. Nah, saya mau tunjukkan kepada Anda pada pagi hari ini. Ternyata, kalau kita mempelajari firman Tuhan, raksasa yang ada di Filistin itu jumlahnya memang 5, saudara. Raksasa yang di Filistin itu jumlahnya 5. Anda teliti firman, nanti saya tunjukkan buktinya. Anda akan tahu raksasanya itu 5.
Yang pertama Goliat yang dibunuh oleh Daud. Berarti masih ada berapa lagi? 4. Ini sebetulnya adalah sesuatu yang simbolis sekali. Yang punya makna rohani yang luar biasa. Daud sebagai pemimpin, dia seorang giant killer. Dia tidak boleh mengambil batu hanya untuk dirinya sendiri. Tapi dia harus memilihkan batu juga untuk anak buahnya, orang-orang yang di bawahnya. Kelak 4 raksasa yang lain, bukan tangan Daud sendiri yang membunuh, tapi tangan para pengawalnya. Dan yang luar biasa, 4-empatnya mati pada zaman Daud masih hidup. Nah, ini sebetulnya pengertiannya simbolis sekali. Dan ini yang kita harus mengerti, bahwa Allah mau supaya semua anak-anaknya itu menjadi giant killer. Kalau pemimpin kita Yesus itu giant killer, semua umatnya harus jadi giant killer, pembunuh raksasa. Dan ini simbolis sekali. Di dalam gereja hal yang sama terjadi. Roh Kudus berkata kepada saya, pemimpin bukan hanya ambil batu untuk dirinya sendiri. Dia harus memilihkan batu untuk jemaat yang dipimpinnya. Dan berikan itu hidupmu, bagikan hidupmu, dan jadikan mereka juga pembunuh raksasa. Nah, sekarang mari kita lihat dalam 2 Samuel pasal 21, lihat mulai ayat 15, saya buktikan kepada saudara. 2 Samuel 21 ayat yang ke-15. Dihitung ya, berapa sisa raksasanya. Ketika terjadi lagi peperangan antara orang Filistin dan orang Israel, maka berangkatlah Daud bersama-sama dengan orang-orangnya, lalu berperang melawan orang Filistin, sampai Daud menjadi letih lesu. 16. Yisbi Benob yang termasuk keturunan raksasa, berat tombaknya 300 shikal tembaga, dan ia menyandang pedang yang baru, menyangka dapat menewaskan Daud. Tetapi Abisai anak Seruya datang menolong Daud, lalu merobohkan dan membunuh orang Filistin itu. Pada waktu itu orang-orang Daud memohon dengan sangat kepadanya, kata mereka, janganlah lagi engkau maju berperang bersama-sama dengan kami, supaya keturunan Israel jangan punah bersama-sama dengan engkau. Dalam bahasa Inggrisnya, supaya terang Israel tidak padam bersama-sama dengan engkau. Hidup kita ini terang, saudara. Terang kita ini betul terang dunia. Mereka berkata, jangan sampai terang Israel padam bersama-sama dengan engkau. Jadi raksasa pertama yang mati adalah Yisbi Benob. Yang kedua, 18. Sesudah itu terjadi lagi pertempuran melawan orang Filistin di Gob. Pada waktu itu Sibkai orang Husa memukul kalah Saf yang termasuk keturunan raksasa. Lihat, 2 lagi muncul. Di samping Goliat berarti ini yang ketiga. 19. Dan terjadi lagi pertempuran melawan orang Filistin di Gob. Elhanan bin Yaare Orekim orang Bethlehem itu menewaskan Goliat orang Gat itu, yang gagang tombaknya seperti pesa tukang tenun. Ini raksasa yang berikutnya. Ini yang ketiga dari 2 Samuel tadi. Kalau dengan Goliat yang pertama, jadi ada 2 Goliat, saudara. Ini raksasa yang keempat. Teruskan lagi. Lalu terjadi lagi pertempuran di Gat, dan di sana ada seorang yang tinggi perawaannya, yang tangannya dan kakinya masing-masing berjari 6, 24 seluruhnya. Juga orang ini termasuk keturunan raksasa, yang mengolok-olok orang Israel. Maka Yonatan anak Simea, kakak Daud, menewaskannya. 22. Keempat orang ini termasuk keturunan raksasa di Gat. Mereka tewas oleh tangan Daud dan oleh tangan orang-orangnya. Lihat, dengan Goliat yang dibunuh Daud, berapa raksasanya? 5, saudara. Karena punya 5 raksasa, dia sediakan 5 batu. Dia pilih sendiri 5 batu. Alkitab tidak berkata Daud asal ambil. Dia pilih, saudara. Dan Roh Kudus berkata kepada saya begini. Jemaat harus diajar untuk mereka sendiri harus bisa menjadi pembunuh raksasa. Saudara harus belajar, engkau sendiri secara pribadi harus jadi pembunuh raksasa.
batunya engkau pilihkan, berikan kepada mereka, dan jadikan mereka semua pembunuh raksasa juga. Kalau tidak, saudara, Anda tergantung kepada hamba Tuhan. Nah, ternyata hamba Tuhan 5 jawatan ini tugasnya bukan melayani tok, saudara. Tapi yang lebih utama sebetulnya melengkapi orang-orang percaya. Coba buka Efesus pasal yang keempat. Efesus pasal yang keempat. Ayat yang ke-11. Alkitab berkata Efesus 4 ayat yang ke-11. Dan ialah yang memberikan baik rasul-rasul maupun nabi-nabi, baik pemberita-pemberita Injil maupun gembala-gembala dan pengajar-pengajar. Untuk apa tugasnya? Memperlengkapi orang-orang kudus bagi pekerjaan pelayanan, bagi pembangunan tubuh Kristus. Sampai kita semua telah mencapai kesatuan iman dan pengetahuan yang benar tentang anak Allah, kedewasaan penuh dan tingkat pertumbuhan yang sesuai dengan kepenuhan Kristus. Nah, saya pernah berkata, kata memperlengkapi dipakai dalam 3 hal. Pertama, seperti orang mau menyiapkan kapal untuk berlayar. Di Pekalongan saya diajak sama dia. Yang apa dulu? Namanya apa? Hah? Pratondo Mulyo. Oh, tanda mulia. Namanya apa? Siapa yang memberi Pak Marsot ya? Pratondo Mulyo namanya. Jadi kita doakan, saya lihat bagaimana orang-orang itu disiapkan untuk berlayar. Beras, supermi, gula, kopi, segala macam. Semua perlengkapan untuk sekian minggu di laut disediakan. Nah, jadi 5 jawatan ini tugasnya menyiapkan Anda berlayar. Bukan berlayar dewi, lalu digolek ikan, dimasakkan, Anda tumbuh di darat. Tidak. Anda harus berlayar sendiri. Kalau enggak, Anda enggak nyampe. Nah, ini 5 jawatan tugasnya seperti mempersiapkan kapal mau berlayar. Yang kedua, seperti melatih tentara untuk dibawa ke medan perang. Nah, ini seperti Daud, saudara. Dia ambil, saya tahu itu pewahyuan kok. Mungkin dia nggak terlalu sadar, tapi roh Tuhan yang seperti gerakkan tangannya. Diambil 5, karena raksasanya 5, saudara. Berarti untuk setiap persoalan, setiap raksasa, ada batu klimis-klimis untuk jidat mereka satu persatu. Saudara punya raksasa berapa? Saudara sudah diberi Tuhan untuk masing-masing raksasa hidupmu, batu klimis-klimis untuk masing-masing dahi mereka. Asal ngerti, saudara. Makanya saya senang sebetulnya dengan kita ada mesbah keluarga, sponsor-sponsi. Kalau Anda nggak ngerti, pengertian rohaninya dianggap beban. Sebetulnya itu luar biasa. Paling enak kalau Anda jadi sponsi dulu, Anda diajari belajar disiplin diri. Enaknya luar biasa. Karena itu batu sebetulnya. Itu batu. Itu batu sebetulnya. Ada yang harus Anda hafalkan, itu batu, saudara. Engkau berkata, kok gini tok wujudnya? Batu lah, kalau karang yang keras gitu kan masuknya cepat, Pak. Tunggu, itu terserah Tuhan kok. Dia berikan barang yang tidak ada nilainya di depan manusia. Tapi Anda tahu batu kecil yang licin itu luar biasa sebetulnya. Waktu kami ke Israel 2-3 tahun lalu pertama kali, kami diajak ke lembah peperangan Daud dan Goliat. Sampai sekarang katanya itu lembahnya, katanya kita nggak tahu, saudara. Menurut tour guide-nya berkata inilah lembah peperangan Daud dan Goliat. Dan mereka bisa membuktikan di sini pernah ada sungai kecil. Dan dia tunjukkan bekasnya masih ada. Dan dia berkata, kira-kira di daerah inilah Daud mengambil batu. Orang-orang Jakarta turun dari bis semua, ngambil batu, masukkan kantong plastik, saudara. Saya berkata, ini untuk apa? Kenang-kenangan, batunya Daud. Oh. Waktu digowo, masuknya dipajang di etalase kamar. Batunya Daud, saudara. Batu Daud bukan dipajang, tempatnya di jidatnya Goliat, saudara. Dan itu diberikan di tangan saudara. Engkau harus jadi pembunuh raksasa sendiri. Jangan tergantung orang lain.
Makanya sponsor-sponsor itu ngajari kita ini tumbuh sebetulnya. Itu batu klimis-klimis itu saudara. Mengenai tok Pak, tapi itu klimis-klimis saudara. Itu sekali tok marem nih, ceplok kena saudara. Ini saya tunjukkan kepada saudara, saya beritahu itu semua kita jalan dalam roh, tapi semua keluarnya itu firman dari hidup kita. Roh Kudus itu fungsinya apa? Mengingatkan. Kata mengingatkan kalau belum pernah Anda tahu, ya enggak ingat. Enggak bisa. Kalau Anda ketemu orang yang pernah ketemu, saya dari Jumat malam habis pelayanan, saya diundang di GBI Jalan Cimahi, tempatnya Billy Sindoro Baktian. Buat acara Roh Kudus, Roh Tuhan kerja luar biasa. Pengurusnya di Jamah Tuhan Holy Laughter, kita ketawa nggak bisa berhenti. Di Jamah Tuhan mereka luar biasa. Malam diajak makan sama pendetanya. Masuk restoran, saya ketemu om tua nyanyi lagu koi gitu, lagu koi, fales. Loh. Ini om ini dulu kerjanya di Hong Kong Palace, saudara. Kok pindah Jakarta ini orang? Dia ngeliati saya juga bingung. Dia ngeliati saya itu mau nyapa. Karena kami dulu kalau ada tamu hamba-hamba Tuhan orang John Bevere atau siapapun, saya sering ajak makan di sana. Dan Eli pernah nyanyi juga di situ. Minta dia tuh kayak enggak. Saya bilang ini om ini pasti lu mau Semarang. Jadi saya bilang ini, om pernah ke Semarang? Iya katanya Jawane keluar saudara. Ya bener orang itu ternyata. Nah itu karena kami pernah ketemu, saya ingat saudara. Ya saya ingat. Kalau nggak pernah ketemu, ketemu di mana ya? Itu lawak saudara. Orang pernah ketemu di mana? Nggak ada. Ingat apa saudara? Orang pernah ketemu, ingat apa? Nggak ingat. Kalau pernah ketemu, sudah lama nggak ketemu lagi, ingat namanya. Nah Roh Kudus itu fungsinya mengingatkan. Anda pernah baca ayatnya, ngafalkan firman, baca Alkitabnya, batunya Anda kantongi, tiba-tiba Roh Kudus kerja, ada Goliat muncul itu, keluar, nancep di jidatnya saudara, mesti menang. Dan itu semua dari firman. Makanya sponsor-sponsor itu Anda lihat itu materinya firman tok itu saudara. Begitu selesai 8 bulan ini isinya Alkitab tok semuanya. Dasar. Kecil Pak, ini kan waktu gede dibom kayak gitu nggak pakai kok. Ini cuman batu kecil licin saudara. Sederhana. Anda tahu makna rohaninya. Saudara suka dengan itu. Amen saudaraku. Nah sekarang untuk apa toh? Kalau para pelayan itu hanya melayani untuk dirinya sendiri, dia salah dengan Tuhan. Saya tidak boleh punya pelayanan sendiri, ya. Saya karpe dewi begitu, tapi saudara nggak jadi apa-apa. Tugas saya paling utama bukan untuk mengembangkan pelayanan pribadi saya. Anda tak pakai untuk mendukung saya, salah. Saya harus membuat saudara jadi pembunuh-pembunuh raksasa. Jadi saya harus mereproduksi. Ini bahasa kerennya cloning, saudara ngerti? Daud itu giant killer, di cloning 4 lagi giant killer, direproduksi seperti dia, pembunuh raksasa semua. Coba buka Kejadian pasal pertama, ayat yang ke-11 dan 12. Apa hubungan raksasa dengan penciptaan? Ada, lihat dulu saudara. Kejadian pasal pertama ayat 11 dan 12. Berfirmanlah Allah, hendaklah tanah menumbuhkan tunas-tunas muda, tumbuh-tumbuhan yang berbiji, segala jenis pohon buah-buahan yang menghasilkan buah yang berbiji, supaya ada tumbuh-tumbuhan di bumi. Dan jadilah demikian. Tanah itu menumbuhkan tunas-tunas muda, segala jenis tumbuh-tumbuhan yang berbiji, dan segala jenis pohon-pohonan yang menghasilkan buah yang berbiji. Allah melihat bahwa semuanya itu baik. Nah, King James terjemahnya bagus, jelas. Dikatakan begini, herb, tanaman, tumbuhan, yielding seed after his kind, menghasilkan benih-benih yang sejenis dengan pohon itu. Berarti bijinya, hasilnya itu sejenis. Tree, yielding fruit, pohon, menghasilkan buah, whose seed was in itself, di mana bijinya ada di dalamnya, after his kind, yang seperti sejenis. Jadi gini, mangga, pohon mangga, keluarnya mangga. Tomat, sejenis semua. Anda ngerti? Pembunuh raksasa, bawahnya harus apa? Pembunuh raksasa semua.
Dan Roh Kudus berkata begini, semua pengalaman rohani yang hamba-hambaku alami, yang kamu alami, jemaat-jemaat punya hak yang sama untuk mengalami bahkan lebih besar lagi. Saudara, giant killer, reproduksinya giant killer. Kalau Anda ngerti itu, setiap firman dibacakan, kau dengar orang nyampein firman, kau baca Alkitab, saudara sedang diberi batu itu untuk raksasa dalam hidupmu. Dan itulah sebabnya dia ambil 5, raksasanya 5, yang 4 dia serahkan kepada orang-orang di bawahnya, simbolis saudara. Dan keempat-empatnya dibunuh semua oleh Daud dan orang-orangnya. Kalau Anda perhatikan, dalam 2 Samuel tadi saudara, Alkitab itu istilahnya aneh, yang nyatanya membunuh 4 itu kan bukan Daud, tapi dikaitkan dengan Daud. Kalau Anda buka lagi 2 Samuel pasal 21, ayat yang ke-22 dikatakan, keempat orang ini termasuk keturunan raksasa di Gad, mereka tewas oleh tangan Daud. Padahal Daudnya nggak bunuh. Yang dibunuh Goliat pertama, 1 Samuel 17. Tapi dikatakan oleh tangan Daud dan oleh tangan orang-orangnya. Memang itu kaitannya simbolisnya. Kenapa dia ambil 5, siap untuk bunuh ke-5 raksasa itu. Nah, saya mau beri Anda satu batu klimis-klimis lagi. Saya beri kesaksian lalu kita selesai saudara. Ini bagus sekali. Karena Alkitab berkata, waktu semua tanaman itu menghasilkan, mereproduksi buah sesuai dengan jenisnya masing-masing, maka Allah melihat semuanya itu baik. Kalau di sini tidak muncul pembunuh-pembunuh raksasa, kita gagal saudara. Tapi kalau dari kandas semua menghasilkan orang-orang Kristen yang berkemenangan, kita baik. Lumayan di depan Tuhan. Hadap Tuhan tidak malu-malu saudara. Reproduksi after its kind saudara. Seperti jenis yang ada. Nah, Tuhan itu ngajar bagus sekali. Ini karena ini prinsip basic sekali. Saya perlu sharingkan ini karena gini saudara. Saya dengar kesaksian dari Maurice Cerullo dalam kebaktian di Amerika Januari lalu. Dia membuat seminar namanya The Voice of the Prophet atau Suara Nabi-Nabi. Dia berkata begini, di kitab Wahyu dikatakan ada beberapa orang, roh dengan kuda putih, kuda merah padam, kuda hitam dan sebagainya. Nah dia berkata, Tuhan menunjukkan sekarang ini saatnya kuda hitam yang keluar katanya. Dan kuda hitam itu merusak ekonomi, merusak keuangan luar biasa. Dan tapi Alkitab berkata, jangan rusakkan minyak dan anggur. Minyak anggur itu lambang dari Roh Kudus, pengurapan dan hadirat Tuhan dalam hidup kita. Itu tidak boleh dirusak. Tuhan berkata, jangan ditouch, jangan dijamah. Artinya orang Kristen, kalau Anda hidup dalam roh, Anda terbebas dari roh kuda hitam itu. Yang Maurice berkata ini zamannya sudah mulai keluar, dunia akan banyak yang kolaps. Nah saya beri Anda satu batu klimis-klimis. Kecil ya Haston, enggak gede-gede, cilik aja. Saya berikan buat saudara. Anda bisa tangkap dengan rohmu, hebat. Kalau belum bisa, yang guyu aja enggak apa-apa saudara. Kalau sudah bisa, kerjain. Kalau belum bisa, guyu aja enggak apa-apa. Jangan muring-muring di belakang. Karena ini bagus sekali. Pada waktu Tuhan ngomong soal ini loh, renovasi gedung, dia berkata, cukup. Terus saya bilang, Tuhan baik kalau gitu, kami korban ya sekali. Saya bilang, yang kita sudah kerjakan minggu lalu. Dan Roh Kudus seperti mengiyakan, tapi dia berkata begini, kamu korban gitu. Nah saya nggak tahu ya, satu kali saudara, saya lagi naik mobil, kalau nggak salah saya sedang lewat Permata Merah ini. Di jalan saya lihat mobil, saya bukannya sedang tutup mata sampai nyetir gini, nggak, itu cari penyakit saudara. Saya buka mata lebar-lebar, saya nyetir. Dan sering kali Tuhan kasih penglihatan, begitu saya setir mobil, ada penglihatan. Dalam penglihatan itu saya melihat bak kamar mandi di rumah saya. Istri saya itu resian saudara. Tiap 2 hari dia minta pembantu dikuras bak kamar mandinya. Kuras habis lalu dibersihkan, disikati semua dan kemudian dikasih air baru. Anda lihat tidak pernah ada lumutnya itu di tempat saya, dibersihkan tiap 2 hari. Nah waktu itu Tuhan kasih penglihatan bak kamar mandi tempat saya. Karena begini saudara, Tuhan itu memberikan kepada kami, keluarga kami, pelayanan untuk membagi-bagi ya. Seringkali Tuhan berkati sehingga suruh bagi-bagi ke si A, si B gitu. Orang-orang itu suruh berkati gitu. Nah,
Waktu Tuhan beri penglihatan itu, saya ngelihat bak di kamar mandi saya itu tinggal satu jubin, anunya tingginya, tinggal satu jubin tok saudara, satu. Dan Tuhan berkata begini, itu dikuras bakmu, supaya aku memberi kamu air yang baru. Nanti isi lagi. Terus nangkep saya saudara. Saya pulang, saya ngomong sama Tina. Tuhan bilang suruh nguras bak. Saya bilang, bak kamar mandi dikuras. Dia kan bingung, loh dikuras? Ya. Saya bilang, kita akan ada duit nak? Ya ada. Garek sidik katanya. Tapi sidik itu suwi, ndak nambah-nambah, ndak kurang-kurang. Berhenti aja. Seberapa ya sak jubin gitu. Lah Tuhan bilang, itu dikuras. Hah? Entek ki. Bingung dia. Stres. Waduh. Mau jadi bojo pendeta tuh hati-hati saudara. Modelnya begini-begini. Kalau Anda suka nyimpen duit terus ya enggak apa-apa, diajari medit, hemat, pangkal kaya, malah bangkrut saudara. Jadi Tuhan ngajari begitu, kuras. Entek ki. Kapan? Ya sekarang. Wong itu kalau enggak salah saya tak terimanya tuh hari Kamis ya. Kamis saya ngomong. Sabtu saya ngomong ke dia. Kuras. Entek ki. Nah kita ya mbuh, pokoknya kuras. Saya bilang nanti kan ben dijoki Tuhan. Setelah ngomong tuh lah baru mikir, ya kalau dijoki, ya kalau enggak. Nah, ya kalau itu suara Tuhan, kalau pikiranku dewi itu saya alami. Saya ngomong jujur ya, saya bukan berkata saya yakin sekali begini, enggak saudara. Tapi itu muncul, saya biasa melatih dalam ketaatan, itu aja. Tapi apakah perang di sini? Ya. Begitu dia oke, saya bilang mana duitnya, keluarkan. Terus sok minggu kita kasihkan. Dan Tuhan berkata itu untuk gedung. Habiskan. Nanti kita kuras habis saudara. Habis sudah, masukkan di amplop. Saya kuras sudah. Jadi saya masukkan. Sudah nggak ada pikiran apa-apa, saya nggak mikir apa yang terjadi, nggak ada. Saya mau beritahu saudara. Dalam waktu hanya mungkin 10 hari, selama 10 hari Tuhan itu ganti itu hampir 11 kali. Bingung gak? 11 kali, istri saya bingung. Dulu kami ke Eropa, Tuhan begitu juga, gak punya duit. Siang mau berangkat ke Surabaya, karena kami terbang dari Surabaya. Siang mau ke Surabaya, pagi Tuhan berkata gini, itu duitmu kasihkan anakku itu. Dihabisin. Habis saudara. Itu ya masih jubin itu. Ya Tina ya. Jumlahnya sak jubin. Dulu sak jubin. Sak jubin kan nguras saudara mesti. Karena ini nanti kotor, bau saudara. Nah, tidak dikuras sudah nanti tidak ada. Yang baru itu nanti tambah rusak. Sak jubin habis. Jadi kita tidak punya duit mau ke Eropa. Dalam setengah hari saudara. Itu diganti Tuhan 7 kali lipat. 7 sudah bingung. Ini 11 kali lipat. Bingung saya. Jam 11 malam orang telepon mau ngirim duit. Yo, saya bilang, kamu dikirim yuk. Masa bilang, ojo. Mau saya ngerti nih, jatahi saudara. Jam 11 malam ditelepon orang, mas. Pak, tak kirimi duit. Sekian juta. Yo, kirim aja, bilang. Bank account-nya ada. Saya bilang, tak kasih, kirimi duit. Jam 11 malam ditelepon orang. Itu terus tuh selama 10 hari. Nah, itu saya bilang 11 kali lipat, saudara. Jadi gereja diberkati, sing jipuk watu juga diberkati. Nah, Bu, Anda ikut nguras bak. Nah, belum bisa guyu tok enggak apa-apa, saudara. Enggak apa-apa, guyu tok aja enggak bayar, saudara. Tapi itu waktu klimis-klimis, saudara, saat benernya. Sungguh saya enggak bohong. Bingung saya kok. Terus terang saya bilang, Tuhan ini luar biasa. Dan dia bilang belum selesai loh. Itu masih ngerocok terus saudara. Belum selesai. Nah, saya berkata itu exciting dengan Tuhan. Nah, saya bersyukur lah ini gereja sudah cukup bagus. Cuma sing rodok ngedan-ngedan tadi itu belum banyak saudara. Sing biasa nguras-nguras bak belum banyak. Tapi saya beritahu kalau itu muncul saudara, hidupmu kemenangannya luar biasa. Amen saudara. Kami diberkati dengan cara Tuhan. Nah itu kalau Anda muncul di sini, Anda hidup berkemenangan. Amen.
Ini tak kasih waktu 1 aja saudara. Itu batmo, jangan mbok simpeni terus dikai lemari kaca. Ini apik, waktune Daud kayak orang Jakarta tuh disinggahi di kamare. Untuk apa saudara? Maling aja ndak takut. Tapi yang bener Anda lemparkan kan. Kena jidati 11 kali lipat. Bingung. Tapi itu Tuhan sebetulnya. Amen saudaraku. Haleluya. Jam berapa ini? Belum mulai kok saudara, enggak apa-apa. Belum tekan rumahmu, enggak apa-apa saudara. Supaya hidup kita jangan terintimidasi. Haleluya. Mari berdiri bersama-sama saudara. Bukankah Allah itu baik? Amen. Nanti sore mau di rumah Pak, ya enggak apa-apa. Kalau memang motifnya baik, kalau takut masa begitu saudara ya. Dan mari kita belajar untuk hidup dalam anugerah, dalam kemenangan Tuhan. Bantu doa, besok kami akan ke India dengan Charlie dan saudara Yusuf. 1 minggu di India, dan bantu doa. Besok siang ada pertemuan dengan hamba Tuhan dari Inggris, Bill Rigdon, untuk ngomong soal sekolah misi di Jakarta. Saya jadi ketemu siang di airport, dia juga akan pulang. Dan dari Singapura pesawatnya tengah malam, sampai di India jam 1:30 pagi waktu Bangalore, waktu India. Dan bantu doa supaya kita jadi berkat besar. Dan pasti tidak akan menari, pulang-pulang tidak akan menari seperti orang India menari. Tapi roh kita boleh menari-nari oleh karena kemenangan Tuhan. Amen saudaraku. Saya bersyukur oleh kemurahan Tuhan kita semua boleh menikmati kebebasan sampai dengan hari ini. Dan mari kita gunakan dengan tanggung jawab karena semua itu berasal dari Dia. Amen. Mari angkat tanganmu, kita bersyukur kepada Tuhan.